Halo Sobat Ngomina, apa kabar? Setelah lama sekali absen, akhirnya aku bisa bikin konten lagi karena sekarang udah ada pengasuh, sudah ada ibuku juga yang membantu ngurusi anak-anak. Oke, anyway, sekali lagi aku mau minta maaf beberapa hari ini aku absen. Langsung saja, enggak langsung saja. Sebelum kita bahas Inter Milan, aku mau bahas sedikit tentang pertandingan Italia lawan Makedonia. Wah, punggawa-punggawa Inter berjaya. Barella 2 assist, Di Marco 1 assist. Wah, gila. Ini aku sudah ambilin ininya dari sekedar buat kawan-kawan yang mungkin nggak sempat nonton, aku ini kan sedikit jalannya pertandingan. Nah, gol pertama itu dicetak menit 17 oleh Darmian, pemain Inter, dengan assist dari Raspadori. Raspadori ini salah satu pemain yang mainnya bagus banget. Kemudian gol kedua dari Chiesa, di-assist oleh Barella. Kemudian gol ketiga lagi-lagi Chiesa, tapi kali ini assistnya dari Berardi ini. Gila, Berardi udah ke Inter. Coba belajar jadi wingback kanan gitu loh. Kemudian sempat diperkecil ininya, ketinggalannya jadi 3-2 dengan golnya Gianni Atanasov. Kemudian Gianni Atanasov lagi 2 gol. Tapi kemudian Raspadori lagi-lagi menjauhkan Italia dari kejaran Makedonia, dan lagi-lagi asisnya dari Barella. Barella bagus banget mainnya. Dan kemudian terakhir Al-Sharawi mencetak gol dengan assist dari Di Marco. Nah, aku mau bahas sedikit Barella, mainnya bagus sekali. Dia adalah pemain tengah dengan nilai paling besar. Menurutku sangat wajar. Barella bermain full 90 menit dengan akurasi passing mencapai 88%. Nah, ini untuk ukuran pemain lapangan tengah ini adalah passing rate yang besar nilainya, karena kita tahu Barella itu jarang back pass, nggak kayak Dumfries. Dia banyakkan progresif pass ke arah depan, dan hebatnya dia membuat 4 key pass. Selain dari 2 assist, itu ada 4 key pass. Sekedar mengingatkan, 4 key pass ini adalah passing terakhir sebelum bola itu di shooting, tapi tidak berakhir jadi gol. Nah, coba bayangkan kalau 4-4-nya ini gol, udah 6 assist kan? Menurutku sangat layak Barella itu menjadi pemain tengah dengan nilai paling besar. Dia ada long ball juga. Ini juga aku bilang kenapa angka 88% ini besar. Karena dari sana itu ada 6 long ball dan 4 diantaranya berhasil menemui sasaran. Dan ada 1 shot on target. Tapi kalau dibandingin sama Chiesa dan Raspadori, ya emang gila sih Chiesa. Chiesa itu ya. Tapi ini kan striker, sebenarnya nggak head to head kalau kita bandingin sama striker kan. Dia itu bermain cuma 62 menit tapi sudah mencetak 2 gol, ada 4 shot on target, ada 1 shot off target, ada 1 shotnya yang diblok juga. Gila. Bahkan ada yang menarik, nanti aku akan sampaikan komentarnya Chiesa. Kayaknya ini ada tanda-tanda Chiesa udah nggak betah di Juventus. Nah, kemudian yang ingin aku soroti juga adalah Di Marco dan Darmian. Gila, ini 2 wingback, atau di Italia mereka mainnya sebagai fullback ya. Dua-duanya bersinar dong. Di Marco bermain 90 menit, 1 assist, secara bertahan juga dia bagus banget. Ada 1 intercept, ada 2 tackle, ada 1 clearance. Wah, gila. Kemudian ground duel untuk ukuran pemain yang kecil kayak gini, dari 6 ground duel, 5 dia menangkan. Jadi sekitar berapa ya? 80% lebih dia menangkan. Darmian juga begitu. 1 gol secara bertahan, seperti biasa kita tahu lah Darmian ini sangat solid. 2 clearance itu kalau kawan-kawan yang bola dibuang itu namanya clearance. Clear itu artinya dibersihkan maksudnya. Dibersihkan dari ancaman. Kemudian ada 1 ngeblok shot juga, ada 1 tackle, ground duelnya ada 4, dimenangkan 2. Nah, itu yang menurutku sangat layak diapresiasi. Oke, sekarang sebelum kita bahas Inter, aku mau bahas soal Chiesa itu. Kenapa aku bilang dia kayaknya mulai tidak betah di Juventus. Karena begini, Chiesa sangat meng-highlight bagaimana Spalletti itu bermain sangat menyerang. Dan kalau kawan-kawan ingat beberapa waktu lalu, kalau nggak salah 2 minggu lalu, Chiesa sempat bermain ketika itu Juventus menang dan mainnya agak nyerang. Dia berkomentar agak berapi-api. Beginilah seharusnya bermain bola. Lebih menyerang, lebih melakukan pressing di arah depan kayak gitu. Nah, sekarang ketika di Italia bermain lebih menyerang, ini dia lagi-lagi
memberikan highlight lah istilahnya. Siapa tahu Chiesa pingin ke Inter asal dikasih minjem. Nah, tentang bagaimana Makedonia itu sempat mencetak gol yang hampir menyamakan kedudukan karena 3-0 jadi 3-2. Hal yang penting adalah kami memenangkan pertandingan. Sayangnya kami kebobolan 2 gol, tapi setelah pertandingan ini kami akan bertarung head to head secara langsung dengan Ukraina ini untuk memperebutkan tiket lolos ke Euro ya. Itu bukan blackout, maksudnya bukan kayak orang itu kehilangan fokus atau gimana. Kami lebih positif dan lebih menyerang di bawah asuhan pelatih baru ini yaitu Spalletti, yang juga berarti mengambil resiko di pertahanan. Tapi kami menunjukkan bahwa kami ingin mendominasi pertandingan dan sangat layak menjadi pemenang. Nah, gimana? Sedangkan kalau Juventus kan kita tahu mainnya ya defensif banget lah. Siapa tahu Chiesa, udahlah aku main di Inter aja biar lebih nyerang. Ya kalau lumayan Lautaro, Thuram, Chiesa. Ya Chiesa cedera berapa kali setahun, lumayan lah bisa dipakai kan. Itu menurutku. Nah, ngomong-ngomong soal striker ini, ada komentar yang menarik dari Didier Deschamps, pelatihnya Prancis. Dia bilang gini, dia memuji Inter. Katanya sistem yang ada di Inter ini cocok untuk Thuram. Karena kawan-kawan pasti tahu ya, Thuram itu sebelumnya bermain sebagai winger. Dia bilang juga, dia sebelumnya memang pernah bermain sebagai striker. Dan sekarang di Italia, dia bisa melakukannya secara lebih konsisten lagi. Bahkan secara terus-menerus ya. Apa yang kami inginkan dari dia adalah untuk mencetak gol. Ini bukan kekuatan Thuram sebelumnya. Ya, namanya winger pastilah lebih ke ngasih crossing, ngasih assist. Tapi kini dia menikmatinya. Ini karena di Inter mereka bermain dengan sistem 2 penyerang yang sangat cocok dengan karakter permainan Thuram. Dia menjadi lebih efektif dan bisa mencetak gol atau banyak gol lah. Dan ini juga sempat dikomentari oleh Balotelli kalau nggak salah ketika mereka kan sempat bermain di Liga Prancis sama-sama. Ketika Thuram di Prancis itu benar-benar ada di level yang berbeda ya. Itu kan sebelum di Jerman kan ya. Tapi memang bahkan ketika kita bandingkan bagaimana Thuram main di kemarin di Mönchengladbach pun tidak kayak gini juga, terbukti di FIFA, bukan FIFA namanya, di FC 24, FC 24, rating yang diberikan untuk Thuram itu cuma 79. Nah, mereka ngasih rating ini kan berdasarkan performa di musim sebelumnya, ya memang sekitar segitu-segitu aja. Padahal kalau FC 24 itu dibikin sekarang, ini minimal 84 lah ratingnya Thuram kan. Itu dikasih cuma 79, karena memang kawan-kawan kalau ingat gimana waktu pre-season, aduh kok Thuram belum nyetel ya, mungkin masih adaptasi lah, inilah itulah. Tapi sekarang sudah kelihatan, sudah sangat kelihatan. Nah, ini lagi ada berita. Kawan kayak, Bang gimana dong Stadion Inter? Nah itu sudah dalam proses, tapi sekarang lagi-lagi dong, Mayor Sala akan memanggil Inter dan Milan supaya tidak keluar kota untuk bikin stadion. Ini kayak apa ya? Sudah pacaran terus ya udah kita putus aja kalau memang kamu nggak mau, kalau nggak mau diajak nikah ya udah putus. Ya putus aja. Nah sekarang sudah ketika dapat pacar baru dia kayak ayo sini dulu deh kita bicarakan lagi baik-baik kayak gitu. Intinya dia bilang gini. Dan kalau aku membaca kok kayak ada sedikit bisa dikatakan ancaman terselubung. Ini coba kalian yang menilai gimana ya. Di poin ini kami akan memanggil 2 tim tersebut. Aku masih dengan pendapatku bahwa adalah sebuah kesalahan kalau mereka meninggalkan kota Milan. Aku sih tidak ragu bahwa mereka sudah ada di tahap yang lebih lanjut dalam rencana mereka. Tapi aku nggak tahu apapun tentang hal itu. Tidak ada yang memberitahuku tentang proyek Rossano. Nah, Rossano ini kan wilayah yang rencananya nanti Inter Milan akan membangun stadion di sana. Nah, kenapa dia mesti menyenggol? Nggak ada yang ngomong sama aku tentang proyek Rossano.
Kan nggak mungkin dia mayornya Milan, nggak mungkin dia nggak tahu bahwa Inter itu sudah ada rencana di sana, bahwa tahapnya itu sudah sampai bikin blueprint segala macam segala macam. Apakah ini berarti mungkin nanti proyek Inter di Rossano pun akan dipersulit juga? Semoga ini cuma aku apa ya istilahnya cuma parno aja lah, seujon aja. Semoga nggak sampai kejadian. Begitu sih bro. Nah, sekarang aku mau bahas soal topik utama ini. Bagaimana Inter akan bertarung melawan Juventus dengan absennya beberapa pemain kunci. Buat kawan-kawan aku sampaikan lagi ya. Hakan Calhanoglu ini sakit, bukan cedera ya, sakit dia kena ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Ya, itu. Tapi karena ini cuma penyakit, kemungkinan tidak berpengaruh sampai kan masih minggu depan kita bermain lawan Juventus. Kemungkinan besar saat itu dia sudah bisa bermain. Kemungkinan besar loh ya. Nah, ada beberapa update juga tentang fitness Inter itu yang jelas Bastoni sudah sama seperti laporan sebelumnya, sudah hampir pasti tidak akan bisa bermain lawan Juventus. Kemudian Arnautovic itu sepertinya tidak masalah karena dia memang kelihatan kesakitan, tapi ini lebih disebabkan karena tackle keras dari pemain lawan, bukan karena cedera. Terbukti dia bisa melanjutkan pertandingan sampai selesai. Nah, sekarang kita bahas bagaimana pertandingan Inter lawan Juventus akan berjalan. Jeng, kita buka dulu tactical board-nya ya. Nah, perkiraanku seperti ini. Dumfries kan katanya ada agak kelelahan, ada concern lah, tapi kabar terakhir dia kemungkinan sudah bisa main ketika Belanda lawan apa gitu, aku nggak ngikutin. Nah, untuk itu aku pasang Dum di sayap kanan, di wingback, dengan asumsi bahwa dia akan bisa bermain. Di sini tidak ada masalah, dengan Darmian juga tidak ada masalah, karena dari musim lalu Darmian sudah sering bermain di sisi ini. Apalagi dengan Juventus yang mainnya rada-rada defensif, kemungkinan Darmian akan lebih sering ikut maju untuk membantu serangan. Cuman sekali lagi ya namanya Juventus, dia kan berharap musuh itu akan melakukan kesalahan, di sana dia akan menghajar. Anyway, di sisi kanan aku melihat kita akan bermain seperti biasa, tidak ada perubahan yang berarti. Yang sangat berarti, perubahan yang sangat berarti itu tentu saja di sisi kiri. Kalau kawan-kawan ini sekarang kan aku perkirakan itu Acerbi yang main ya, karena nggak ada Bastoni ya, siapa lagi. Kalau Bisek kan ngapain mainin Bisek kalau kita punya Acerbi kan. Nah, ketika Bastoni bermain di sini, yang sering terjadi itu adalah begini. Ketika Inter build up serangan, misalnya Di Marco ada di sebelah sini, Bastoni sudah maju sampai sekitar sini ya. Anggaplah ini skenario-nya ketika Inter sudah menyerang. Nah, dalam situasi begini, sangat banyak yang perlu diperhitungkan lawan. Karena dengan kemampuannya melakukan bola panjang, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Bastoni. Dia bisa membawa bola ke Di Marco, memberi bola ke Di Marco, bisa memberi bola langsung ke kotak penalti, istilahnya early cross. Kalau cross yang dilakukan dari wilayah sekitar ini namanya early cross. Early itu awal. Atau bahkan dia bisa melakukan pertukaran sektor ke arah sayap kanan langsung ke arah Dum. Sehingga biasanya kalau bola itu ada di kiri kan pasti pemain akan lebih berkonsentrasi di sini lah ya. Nah sekarang kalau dia melakukan crossing di sini, at least Dum ini akan lepas dari pengawalan. Ini akan memberikan waktu ya sekitar 1 atau 2 detik bagi Inter untuk merearrange serangan yang awalnya dari kiri diganti sekarang jadi dari kanan. Itu kalau Bastoni yang main. Tapi kalau ini Acerbi, nggak bisa. Acerbi nggak bisa dari misalnya Acerbi. Bedanya lagi kalau Bastoni dia majunya cenderung menyisir sisi lapangan kayak ini. Cuma kadang-kadang aja dia invert ke arah tengah. Tapi kalau Acerbi, dia memang lebih banyak di arah ini. Seperti back yang berfungsi sebagai Mezzalah. Dan itu pun Acerbi itu lebih ke arah umpan-umpan pendek. Entah dia tic-tac dengan Miki atau kalau Toro yang turun untuk menjemput bola, dia bukan tipikal pemain yang bisa melakukan umpan panjang atau misalnya dengan Di Marco di sini atau bahkan sekedar melakukan pergerakan tanpa bola sampai ke
area sekitar sini. Kemudian kalau dia mendapatkan bola di sini, dia bisa melakukan umpan pendek lagi. Itu bedanya dibandingkan dengan Bastoni. Sehingga dari segi pertahanan mungkin kita bahkan lebih solid ya. Aku kan sering bilang bahwa Acerbi ini secara bertahan lebih solid dibandingkan Bastoni. Tapi bedanya ya pada saat menyerang saja. Pada saat menyerang kita tidak akan banyak melihat bola-bola panjang yang berasal dari wilayah di sekitar ini. Selebihnya menurutku itu hampir sama. Kemudian yang menarik adalah Dum-Dum. Dum-Dum itu biasanya dia tidak bisa main 90 menit karena apa? Dibandingkan dengan ketika Darmian yang bermain di sini, Dum-Dum itu lebih liar lagi maju mundurnya, sehingga ini akan menguras lebih banyak tenaga. Kalau antara stamina Dum-Dum dan Darmian menurutku itu ya 11-12 lah. Nah, ketika Dum-Dum diganti, Darmian maju, biasanya Bisek yang ke sini. Nah, Bisek ini aku belum bisa membaca karakteristik dia itu seperti apa. Memang dia sering ikut maju membantu build up, tapi belum kelihatan apakah dia orang yang suka memberikan crossing, apakah suka melakukan tembakan jarak jauh, apakah suka memberikan through pass. Kayaknya ya maju sekedar maju menambah ini saja, menambah jumlah orang, sehingga kemungkinan ya namanya kita main beregu kan, main tim, semakin banyak ada orang di suatu area, lebih gampang lagi buat Inter memenangkan bola. Itu saja sih. Kalau dari segi bertahan, apa yang ditunjukkan dia terakhir lawan apa itu aku lupa. Menurutku ini cukup bagus. Tapi kalau dari menyerang, jelas belum sebagus Darmian. Apalagi kalau kawan-kawan lihat gimana Italia melawan Makedonia Utara. Wah, mantap sekali Darmian. Kayaknya itu salah satu performa terbaik Darmian di timnas ya. Kebetulan juga di edisi lalu Italia kan digagalkan oleh Makedonia sehingga gagal lolos kan. Gagal lolos ke Euro apa Piala Dunia. Pokoknya Italia itu punya mimpi buruk lah dengan Makedonia. Nah, kemarin tahu-tahu menang gede 5-2. So, that's very good. Dan yang aku suka adalah pemain Inter berkontribusi maksimal. Itu sih bro, analisaku untuk pertandingan lawan Juventus nanti. Tentu saja saat ini sampai 1 minggu ke depan masih ada perubahan. Pemain-pemain Inter masih bermain di timnas. Masih ada kemungkinan yang cedera lagi, semoga enggak. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Dan jangan lupa nanti malam kita live. Yang malam mingguan, yang mungkin pulang dari ngedate-nya lebih awal, ayo kita nongkrong di YouTube, ngobrol ngalor ngidul tentang Inter. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Italia tidak pernah degradasi. Inter Milan